Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ardianto Hidayat dari Angkatan 11 Kelompok 3. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada agenda 3 yaitu Smart ASN. Jadi dalam Smart ASN ini yang pertama dibagi menjadi literasi digital. Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital merupakan kompetensi yang tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etis, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Untuk indikator penyusun peta jalan literasi digital ini ada yang namanya International Telecommunication Union atau ICT Development Index. Pada tahun 2017 ini peringkat ICT Development Index Indonesia berada di posisi 7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Meskipun demikian, Indonesia mencatat kenaikan skor yang cukup tinggi, yaitu plus 0,47 dalam waktu 1 tahun. Untuk status literasi digital Indonesia, survei di 34 provinsi, bahwasanya melalui survei ini responden diminta untuk mengisi 28 pertanyaan yang disusun menjadi 7 pilar, 4 subindeks menjadi sebuah indeks literasi digital. Yang diketahui bahwa untuk lingkup literasi digital paling banyak ini dalam angkatan yang bekerja, yaitu pada kaum pertanian atau perikanan, yaitu sebesar 26,48 juta. Sedangkan untuk angkatan tidak bekerja ini, yaitu pada pensiunan, IRT, dan juga pengangguran sebesar 69,63 juta. Untuk implementasi literasi digital, dalam kerangka kurikulum literasi digital ada yang namanya digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan. Sedangkan digital etnik adalah menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Dan yang terakhir adalah digital safety, adalah mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan dari pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan belajar yang kedua pada pilar literasi digital ini menjelaskan mengenai etika bermedia digital. Dalam hal ini, untuk cakap bermedia digital berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020 pada 34 provinsi, akses terhadap internet semakin cepat terjangkau dan tersebar hingga ke pelosok. Data dari Kominfo pada 2020. Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Adapun indeks literasi digital yang diukur dibagi ke dalam 4 subindeks. Subindeks tertinggi adalah subindeks informasi dan literasi data serta kemampuan teknologi sebesar 3,66. Diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi 3,38 serta informasi dan literasi data 3,17. Aman bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individu yang bersifat formal atau mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, yang ketiga adalah konatif atau behavioral. Budaya bermedia digital adalah sebuah kompetensi keamanan digital, merupakan kecakapan individu yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Itu kegiatan belajar 3 yaitu mengenai implementasi literasi digital dan implementasinya. Mungkin hal ini
sudah tidak asing lagi bagi kita semua dalam halnya internet atau dunia maya, yaitu baik menggunakan komputer, tablet, handphone maupun sebagainya. Dan untuk mesin pencari informasi di sini ada banyak yang kita sudah gunakan juga, dan yang pertama ada Google, detik.com, YouTube, Kompas, Tribun News, Facebook, Wikipedia, dan CNBC Indonesia. Dari platform tersebut merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita semua dalam mencari informasi dan juga dalam mengakses apapun secara digital. Dalam menggunakan cara penggunaan mesin pencari informasi pun di Google, mungkin kita sudah tidak asing lagi dan juga sudah pandai dalam mengimplementasikannya, yang karena dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakannya secara kontinu dalam setiap harinya. Untuk aplikasi percakapan dan media sosial yang kita ketahui seperti adanya WhatsApp, terus Telegram dan lainnya, itu juga hal yang sudah kita sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini juga menjadi suatu hal yang sering digunakan pada manusia. Dan untuk aplikasi dompet digital yang sekarang ini sedang marak digunakan oleh penduduk di muka bumi ini, yaitu seperti adanya ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Linkaja. Hal ini untuk mempermudah dalam transaksi digital kita yang semakin hari semakin cepat dengan menggunakan digital. Dan untuk pengguna dompet digital di Indonesia yang paling banyak sering digunakan adalah ShopeePay, yang kedua OVO, dan yang terakhir adalah Linkaja. Untuk etika berinternet, etika merupakan satu sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Dan untuk etika berinternet juga, kita sebagai ASN harus mengetahui mana yang informasi hoak, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Dari hal tersebut kita harus pandai dalam memfilter dari digital literasi tersebut, yaitu dengan cara melindungi diri dari hoak, yaitu dengan beberapa cara, yaitu keterbaruan informasi, relevansi penulis, akurasi atau ketepatan, dan tujuan. Mungkin hal itu aja yang dapat saya sampaikan dalam PPT pada Smart ASN. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.